Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai stoikiometri reaksi. Apa yang dimaksud dengan stoikiometri? Stoikiometri berasal dari kata stoicheon, yaitu unsur, dan metron atau mengukur. Nah, secara umum dapat diartikan stoikiometri adalah perhitungan kimia, ya, berdasarkan reaksi yang terjadi. Nah, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro itu adalah dasar stoikiometri untuk reaksi gas, di mana pada suhu dan tekanan yang sama, misalkan ada dua gas X dan Y, maka kedua gas tersebut dapat dibandingkan koefisiennya, ya, koefisien X dibanding koefisien Y akan sama dengan volume X dibanding volume Y, sebanding dengan mol X dibanding mol Y, dan sebanding dengan jumlah molekul X dibanding jumlah molekul Y. Untuk massa itu tidak dapat dibandingkan langsung, harus dirubah dulu dalam bentuk mol. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Pada suhu dan tekanan tertentu, 9 liter gas nitrogen N2 ya, bereaksi dengan gas hidrogen H2 membentuk gas amonia NH3 ya. Pertanyaannya adalah diminta untuk menuliskan persamaan reaksi dan menentukan volume gas amonia yang terbentuk. Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Persamaan reaksinya berarti yang bereaksi adalah gas nitrogen N2, fasenya gas, bereaksi dengan gas hidrogen menjadi gas amonia ya, NH3. Kita cek apakah sudah setara. Di kiri ada 2N, di kanan masih 1, maka belum setara. Kita setarakan dulu. Kita tetapkan salah satunya memiliki koefisien dengan angka tertentu. Kita tetapkan saja N2, koefisiennya 1. Nah, maka jumlah N di kiri 2 kali 1 ada 2. Berarti di kanan juga harus 2. NH3 berarti N-nya 1. Supaya N-nya ada 2, berarti koefisiennya diberikan 2 di sini. Nah, karena koefisiennya 2, maka jumlah H di kanan 3 kali 2 ada 6. Di kiri juga harus 6. H2, jumlah H-nya ada 2, berarti dikasih koefisien 3. Kita cek dulu. N 2 kali 1 2, di kanan 2 kali 1 juga 2. H di kiri 3 kali 2 6, di kanan 2 kali 3 juga 6. Oke, persamaan reaksinya sudah setara. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan volume gas amonia berdasar data yang sudah diketahui. Ada 9 liter gas nitrogen ini ya. Nah, di sini ada 9 liter. NH3-nya ada berapa liter? Nah, kita punya data volume N2 dan ada persamaan reaksi, sehingga kita bisa membandingkan koefisien ya dengan volume. Kita tuliskan dulu. Volume dari NH3 yang ditanyakan dibanding dengan volume dari N2 yang sudah diketahui, itu nanti akan sama dengan perbandingan koefisien NH3 dibandingkan dengan koefisien N2. Kita masukkan ya volume NH3 yang kita cari. Volume N2 sudah diketahui 9 liter, kita masukkan ini ya, 9 liter di soal ini. Koefisien NH3 2, koefisien N2 1. Oke,
kali silang ya, maka akan ditemukan volume NH3 2 kali 9 liter per 1. Ketemulah hasilnya 18 liter. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas nitrogen N2 tepat bereaksi dengan gas oksigen O2 sebanyak 3 liter membentuk 2 liter gas NXOY. Oh, jadi belum diketahui berapa jumlah N dan berapa jumlah O. Bila semua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan rumus molekul NXOY. Nah, ada volume dan ada zat yang bereaksi, maka kita nanti akan bisa membandingkan ya. Perbandingan volume itu akan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, data ini yang akan kita gunakan. Kita masukkan. Ada 2 liter gas nitrogen. Oke, kita masukkan 2 liter gas nitrogen N2 gas ya. Tepat bereaksi dengan gas oksigen sebanyak 3 liter. Ini berarti ada 3 liter gas oksigen membentuk 2 liter gas NXOY. Fasenya gas. Nah, perbandingan volume itu nanti akan sama dengan perbandingan koefisien. Maka kita bisa menuliskan seperti ini persamaan reaksinya. 2N2 gas ditambah 3O2 gas menjadi 2NXOY gas. Oke, ingat pada persamaan reaksi yang setara, jumlah atom di kiri akan sama dengan jumlah atom di kanan. Kita tentukan dulu ini sebelah kiri ya, kita sebut dengan ruas kiri, yang di sini dengan ruas kanan. Ruas kiri menunjukkan zat yang bereaksi, ruas kanan hasil reaksi. Apa saja zat yang terlibat dalam reaksi ini, yaitu unsur N, unsur O. Di kanan juga unsur N dan unsur O. Oke. Jumlah atom atau jumlah unsur ya. Kita hitung di kiri 2 kali 2 untuk N. Berarti ada 4. Harus sama dengan di kanan. Di kanan N-nya adalah 2 kali X. Nah, 4 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 2. Kemudian untuk jumlah atom O ya, di ruas kiri ini 3 kali 2 berarti ada 6. Nah, di ruas kanan 2 kali Y. 6 sama dengan 2Y, berarti Y sama dengan 6 per 2 atau 3. Nah, kita sudah menemukan X dan Y dengan cara ini. Dan kita tinggal masukkan, berarti rumus molekul dari NXOY adalah N-nya ada 2, O-nya ada 3. Ini adalah rumus molekul yang dicari. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga untuk semakin memantapkan pemahaman kalian. Di sini disebutkan bila 6 liter campuran gas CH4 dan C3H8 dibakar sempurna dengan 18 liter gas oksigen pada suhu dan tekanan yang sama, menghasilkan gas CO2 dan uap air. Artinya apa? Di sini ada suatu campuran gas ya yang berisi CH4 dan C3H8. Nah,
Yang ditanyakan ada berapa masing-masing volumenya ketika ini totalnya adalah 6 liter. Yang ditanyakan CH4 ini ada berapa liter, C3H8 ada berapa liter. Oke. Yang bisa kita lakukan di sini ya, kita misalkan dulu bahwa misalkan di sini ya, CH4 itu kita misalkan X liter volumenya. Artinya kalau totalnya ada 6 liter berarti C3H8 ya, volumenya adalah 6 dikurangi X liter karena totalnya 6 liter. Nah, setelah itu kita tuliskan reaksi yang terjadi adalah dibakar sempurna, berarti reaksi pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna dari masing-masing gas tersebut. Kita tuliskan dulu yang pertama yaitu CH4 bereaksi dengan gas oksigen ya, gas, fasenya juga gas. Jika terbakar sempurna maka yang terbentuk adalah CO2 gas dan H2O dalam fase gas atau uap air. Nah, reaksi yang kedua yaitu C3H8 fasenya gas ditambah dengan O2 fase gas menjadi CO2 gas dan uap air. Kita setarakan dulu reaksinya, ditetapkan C4-nya 1, C di kiri 1, maka di kanan C jumlahnya juga 1. H di kiri ada 4, di kanan H2 berarti hanya ada 2 ya. Supaya hasilnya 4 kita kasih koefisien 2. Setelah dikasih koefisien 2 maka jumlah O di kanan ada 2 ditambah 2 ada 4 ya. 1 kali 2 ditambah 2 kali 1 berarti ada 4. Di kiri masih tersedia 2 berarti dikalikan koefisien 2. Untuk reaksi yang kedua C3H8 kita tetapkan C3H8 koefisien 1. Berarti ada 3C di kiri, di kanan C juga harus ada 3. H di kiri ada 8, di kanan ada 2 berarti dikalikan 4. Berapa O-nya? Kita lihat dulu. 3 kali 2 6 ditambah 4 kali 1 berarti totalnya ada 10 ya. 3 kali 2 6 ditambah 4 berarti 10. Masih tersedia 2 di kiri berarti dikalikan 5. Nah, setelah itu kita masukkan CH4 seperti yang sudah diketahui dimisalkan tadi, ada X liter di sini ya. X. Maka O2-nya adalah 2X ya. Kemudian kalau kita mau menghitung lebih lanjut ya untuk CO2-nya berarti di sini ada X juga karena sama-sama 1. Kemudian untuk H2O berarti 2 kali X. Nah, untuk reaksi yang berikutnya dari C3H8 sudah diketahui volumenya 6 min X. Berarti di sini 5 dikalikan 6 min X. Kenapa begitu? Karena di sini koefisiennya 1 ya. 6 min X itu untuk 1. Kalau 5 berarti ya 5 kalinya. 5 kali 6 min X. Di sini berarti ya, jadi perbandingannya begitu. Kalau di sini berarti 3 dikalikan 6 min X. Kalau di sini 4 dikalikan 6 min X. Hitung ya, 6 min X. Berarti di sini ada 30 min 5X
18 min 3x 24 min 4x. Nah, data yang kita pakai yaitu data yang sudah diketahui. Di sini diketahui bahwa ada gas oksigen sebanyak 18 liter. Maka yang kita gunakan data dari gas oksigen. Kita masukkan ya. Ini ya. Di reaksi pertama ada 2x liter gas oksigen, di reaksi kedua ada 30 min 5x liter gas oksigen yang totalnya nanti sama dengan 18 liter. Kita jumlahkan ya. Jadi 2x ditambah 30 min 5x gitu ya. Itu hasilnya adalah 18 liter. Oke, kita sederhanakan persamaannya menjadi min 3x sama dengan pindah ruas ke sini ya. Maka ketemulah di sini. Ini untuk memudahkan liternya kita hilangkan dulu ya. 18 dikurangi 30 min 3x sama dengan min 12. 3x sama dengan 12, x nya sama dengan 4. Nah, dari sini sudah ditemukan x nya 4. Nah, berarti CH4 nya berapa? Volume CH4 tadi kan sama dengan x nya sudah ketemu 4, berarti ketemulah CH4 nya ada 4 liter. Kemudian untuk volume dari C3H8 6 dikurangi x, 6 dikurangi 4, 2 liter. Nah, ketika dicek kan totalnya ada 6 liter ya, sesuai dengan 6 liter campuran. Nah, kenapa tadi pakai O2? Karena data yang diketahui volume gas oksigen. Jika yang diketahui volume gas CO2 ya nanti yang dipakai data dari CO2. Jika yang diketahui H2O maka juga pakai data H2O. Kemudian pemisalan X bisa dibalik. Kalian boleh juga menggunakan seperti ini misalnya ya. CH4 nya itu dimisalkan 6 min X, C3H8 yang dimisalkan dengan X. Nanti hasilnya akan sama. Kalian boleh mencobanya secara mandiri. Oke, tetap semangat belajar kimia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.